Mining, teknik high cut-off grade adalah cara menambang yang kini awam dilakukan oleh pengusaha tambang Indonesia. Secara arti harfiah, ini adalah kegiatan menambang dengan mengambil mineral yang kadarnya tinggi. Metode ini jamak di Indonesia. Kita tahu, di dalam alam ini ada unsur mineral. Kita ambil contoh random, tambang emas. Misalnya, dalam 1 meter kubik tanah terdapat 4% bahan emas aurum, AU. Di beberapa, root, akar tanah, konten atau isi di dalam 1 meter kubik tanah ada sekitar 5,5% aurum. Kadarnya bisa lebih tinggi karena konsentrasi aurum di dalam tanah tidak sama rata. Dalam high cut-off grade, yang dikerjakan penambangannya adalah yang kandungan mineralnya lebih besar. Jadi bahan high grade ditambang terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum membuka tambang, mereka melakukan sequence of mining, metodologi kerja. Mereka melakukan analisis dengan data seismik dan boring test. Apakah kedua hal ini bisa memperlihatkan keadaan? Secara ekonomi, memang begini prosesnya. Ini karena dunia tambang memerlukan investasi besar dan untuk memastikan bahwa investasi bisa kembali cepat, maka high-grade mineral ditambang terlebih dahulu. Namun, coba tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita lihat dengan pola pandang lain? Jadi ketika ditambang dalam jangka panjang dengan metode high cut-off grade, ada barang yang low grade atau waste asset, ya. Sudah sulit ditambang. Dibutuhkan pula teknik penambangannya untuk komoditas ini, betul, yang masuk dalam kategori ini misalnya underground mining. Sebab underground mining itu grade-nya rendah sehingga untuk mengambil mineral dengan jumlah yang sama, tanah yang dikeruk lebih banyak, begitu, apakah Anda mengerti? Inilah cara tambang di Indonesia selama 40 tahun ini. Beginilah model bisnis yang dilakukan oleh 70% perusahaan asing. Mereka menggunakan cara high cut-off grade, sebuah model yang menguntungkan buat bisnis mereka tetapi bencana buat anak dan cucu kita. Ini membuat saya marah. Saya ingin berkata, ESDM goblok, sekarang kita menerima relaksasi pula. Harta kita boleh ditambang tanpa hilirisasi industri turunan. Harta kita dikeruk tanpa keuntungan buat kita dengan naiknya nilai tambah produk, penambangan yang hanya menyisakan waste asset mining buat negara. Di mana bela negaranya, Pak LBP? Di mana otak kalian, anak bangsa Indonesia? Mengapa diam saja bumi dikeruk dan aset bagus kita diambil? Kita hanya dapat pajak kecil, keuntungan dari bidang tambang pada anggaran negara tidak sampai 5%. Sekarang kita malah lebih senang mendiskusikan hal-hal remeh, hal-hal yang tidak akan mengubah nasib anak cucu kita. Silakan tinggalkan hal ini dan habiskan waktu Anda menonton sinetron. Kelak anak cucu kita akan memaki orang tua dan buyut-buyutnya yang memang pantas dihina. Sudah tidak kaya, geblek lagi. Saya kencang berteriak urusan ESDM. Saya bukan pendemo yang jago berteriak tanpa alasan. Lama sudah saya diam. Lihat, teriakan saya akan terus terdengar secara konstan. Yang orang Indonesia butuhkan memang hanya figur santun dan terlihat pintar. Masih hijau pun tak apa. Kita yakin bahwa ia bisa belajar sambil bekerja. Bapak LBP, tambang kita akan habis dalam 5 tahun relaksasi. Jadi, seharusnya bagaimana cara kita menambang? Nah, pertanyaan ini bagus. Pakai optimal cut-off grade. Semua diukur secara average, lalu ambil nilai optimalnya, volume saat diambil yang dipakai. Dipakai siapa? Industri hulu, misalnya, Aluma Aluminium. Silakan menambang bauksit sesuai kebutuhan dalam negeri, sesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan smelternya, tetapi, industri turunannya perlu langsung dibangun dengan dukungan pemerintah. Tambang tembaga difokuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan tembaga nasional saat ini. Jika kita akan membangun chopper smelter, hilirisasi manufakturnya ada chopper cathode terus turun ke wire kable buat transmisi listrik, semua hasil dalam negeri. Bukankah bodoh kalau kita menggunakan produk impor untuk kabel listrik 35 gigawatt sepanjang 40.000 km padahal bahan bakunya kita miliki, kita punya tembaganya, untuk apa kita mengimpor produk kita sendiri? Saat ini, hasil alam berupa konsentrat tembaganya diekspor. Bodohnya, kita mengimpor produk jadi berupa kabel yang kita beli lagi dengan harga 100 kali lebih mahal dari bahan baku. Apakah menteri-menteri mengerti kicauan saya? Apakah mereka tahu makna bela negara? Apakah pemerintah paham? Anggota DPR dan politikus gunanya apa? Masak 40 tahun lebih kita merdeka, keadaan kita begini-begini saja, tak mungkin mengubah arah angin, ubahlah arah layar.